Halo guys, jumpa lagi di Kartapati Channel. Kita masuk ke saham uh, sektor batubara ya. Ini nanti ada beberapa bagian yang kita bahas. Ada 3 bagian ya. Ini yang bagian pertama nih ada RU. Yang pertama ada RU ini udah breakdown dari pola, udah pecah ya, dari pola uptrend channelnya ya guys ya. Ini udah di hari pertama ya, kalau dia gantung nggak ini ya. Masih nempel guys ya, cuman kita lihat ini volumenya juga cukup besar ya dalam 3 hari terakhir ya, volume penjualan. Untuk apa namanya, untuk sebenarnya dia kalau dilihat dari sebelumnya, chart sebelumnya, dia udah lama ya guys. Ini breakdown breakdown dari acuan ya guys ya, udah kurang lebih semingguan ya guys ya. Jadi kecenderungan sih masih, kalau kita acuannya dari ascending ini, bukan dari apa channel ini patahnya, cenderung akan masih akan turun ke bawah guys untuk perdagangan pekan depan ya. Nah ini untuk status RSI nya nih, ini hampir golden ya guys ya, udah mepet ya. Sedangkan MACD nya nih dead. Sedangkan untuk weekly nya kita lihat dead ya, status RSI nya, MACD nya golden, cuman ini melemah ya kekuatan pembeliannya. Untuk Adaro sendiri ini di level 2650 kemarin ditutup naik 1,5% ya, 2 minggu pekan lalu. Nah untuk pekan depan sih, kalau view saya sih cenderung untuk dia ini ya, masih akan mengalami tekanan ke bawah ya guys, untuk saham Adaro ini. Jadi saya pikir hati-hati aja ini untuk Adaro, cenderung tekanan masih cukup kuat ya nanti. Untuk tekanan selanjutnya nih uh, bisa sampai ke level mungkin sekitaran ini ya guys ya, di level 2510 ya, 2510 2500 lah ya. Nah saya pikir ke dia dalam dalam apa 7 sampai 10 hari bursa ke depan cenderung akan ada tekanan sampai di level 2510. Jadi saya pikir hati-hati aja guys untuk ada RU. Jadi ini tekanan masih cukup kuat. Jadi nanti tunggu aja di level 2510 ya, kalau dia apa kalau dia ini ya, di apa awal minggu depan nih, Senin apa enggak, bisa Senin Selasa ya, kalau kita acuan dari after chart ini ditutup gantung breakdown di bawah ya, sudah lepas ya, udah gantung ya. Jadi kita lihat nanti hari Selasa ini apakah benar-benar gantung breakdown dari after channel ini. Kalau dia benar-benar gantung sih tunggu aja dulu. Jadi kasih dulu sampai paling nggak di penutupan hari Selasa untuk saham Adaro. Jadi bisa nanti kalau benar-benar breakdown, gak usah langsung beli, tunggu di level 2510 untuk antri beli ya guys ya, gitu. Cuman saran saya begitu nanti level 25 ini ada peluang rebound reversal minor, nanti langsung jual aja ya guys ya, karena ini belum kelihatan nih untuk sinyal untuk pembalikan arah yang cukup kuat, masih belum terlihat. Jadi mainnya jangka pendek aja untuk saran saya. Oke, jadi ada ruang, hati-hati, masih tekanan minggu depan masih cukup kuat ya, dengan level support 25 di 2510. Oke, selanjutnya ada ADMR ya. Di mana ADMR ini minggu lalu di closing 12.15 ya, naik 2,1%. Nah ini jadi udah breakdown juga dari ascending triangle ya. Udah breakdown ascending triangle juga ini suka
berada di lower end dari uptrend channel ini ya. Ini setelah muncul level uptrend ini dia cenderung mental lagi ya, cuman ini nanti sebagai level resistnya ini di level ini ya, level uptrend dari uptrend channel ini. Jadi ini sebagai resistnya ya, sebagai batasan resist. Dan juga sebenarnya ini masih dalam pola ini ya, ascending triangle ya guys ya. Dari ascending triangle ini ya untuk apa namanya, untuk bisa acuannya ini sebagai resist juga ya, upperland dari ascending triangle ini di 1270 ini acuan resistnya. Dia mental pun juga nanti di level 1270 kalau acuannya dari ascending. Kalau uptrend channel ini ya, upperland dari uptrend channel gitu. Kalau saya sih mending acuannya yang paling pendek dulu ya, karena trennya dalam downtrend channel ya guys ya. Dalam udah breakdown dari ini yang pertama sebenarnya ya, ascending triangle pertama, ini yang kedua gitu ya. Jadi acuannya saya pikir pakai yang ini dulu aja, yang ini, yang kedua ini untuk ascending triangle yang kedua ini. Jadi di level 1270 sebagai level resistnya gitu. Jadi ini kalau lihat dari ininya ya, dari apa namanya, indikator lain ini dead cross untuk MACD nya ya. Untuk MACD nya dead cross, terus untuk RSI ini golden ya secara daily. Weekly nya ini RSI nya, MACD nya ini udah melengkung ke bawah ya, kekuatan penjualannya udah kekuatan penjualan udah mulai berkurang ya. Jadi kalau saya sih cenderung untuk ini ya guys ya, ini ribut sampai di level 12 aja gitu untuk ini ya, untuk pekan depan ya. Selanjutnya begitu sampai 1270 nanti akan cenderung untuk turun lagi gitu sih. Karena ini MACD-nya masih ini ya, masih dead cross ya guys ya. Jadi cenderung untuk nanti masih akan ada tekanan ya guys ya. Saya pikir untuk ada ini ya guys ya, ada kecenderungan untuk nanti dia malah ini ya guys ya. Ini kan udah sebenarnya udah breakdown dari ascending triangle yang pertama ini, terus ini masuk dari trend channel dan ascending triangle yang kedua ya. Jadi saya pikir ini untuk apa namanya, untuk Adaro ini dalam jangka ini ya guys ya, mungkin dalam kurun waktu 2-3 pekan ke depan sih saya pikir akan coba di breakdown ya guys ya, untuk sama Adaro. Cuma dalam jangka pendek mungkin ada minor ya, rebound minor, cuma sampai di level 1270. Selanjutnya cenderung akan ditekan lagi ke bawah. Nah setelah lagi ditekan ke bawah lagi, jadi akan coba ini di breakdown lagi untuk ascending triangle yang kedua. Kalau ini di breakdown udah berarti akan melanjutkan keturunannya lagi. Untuk ya pun kalau misalkan turun ini nanti di level ini ya, next target ya 930 gitu. Jadi untuk Adaro ini kalau saran saya sih lihat awal minggu depan ya, Selasa atau Rabu ya, dia apakah berhasil ini nggak break up dari 1270 apa enggak ya. Kalau nggak berhasil sih mending ini kalau dia kalau dia nanti dia nanti mulai breakdown ini
tanda-tanda ada breakdown coba breakdown dari lawaran dari ascending triangle ini, udah exit dulu aja guys. Itu karena ini masih MACD-nya masih ini ya, masih peluangnya masih turunnya masih cukup ini ya guys ya, masih cukup ini ya, masih agak lama juga ya guys ya kalau lihat ini. Itu jadi itu aja untuk ADMR. Selanjutnya ada DOIT ya. Dimana DOIT ini kemarin closing 500 minus 1,9%. Nah, DOIT ini untuk sarannya udah dead untuk untuk MACD-nya ini udah mulai melengkung ya guys ya. Kekuatan pembeliannya juga udah mulai melemah. Daily-nya, weekly-nya kita lihat ini golden ya untuk status RSI, cuma udah masuk area overbought. MACD-nya ini masih ini ya, masih secara weekly masih ada kekuatan pembelian ya, cuman masih kecil lagi, terlalu besar sebenarnya. Nah, untuk DOIT sendiri ini dia udah break up ya dari pola ascending sama uptrend channel. Nah, cuman dalam jangka pendek saya pikir ini akan cenderung untuk tertekan dengan melihat RSI yang dead cross ini ya guys ya. Jadi sebenarnya dia masuk periode dalam ini yang lebih panjang sebenarnya, ini namanya ascending triangle. Jadi kalau untuk trading lagi tunggu di level lower line ini aja, lower line dari ascending triangle ya, untuk untuk day trader. Begitu dia mental ada reversal minor, bisa dilakukan penjualannya guys ya, sell on strength gitu. Cuman kalau ini breakdown nanti terus akan ditekan lagi sampai ini lower line dari uptrend channel ini. Jadi saran saya tunggu aja ini, tunggu di level ini kan untuk day trader nanti level lower line dari ascending triangle. Begitu dia ada reversal minor langsung jual aja gitu. Saya pikir sih minggu depan akan coba ditekan untuk DOIT sampai ke level ini ya, mencoba tes level ini ya, nanti minggu depan tes level lower line dari ascending triangle gitu. Oke guys, saya rasa itu aja untuk sektor batu bara ya yang pertama. Terima kasih atas perhatiannya, selamat pagi dan sampai jumpa.